Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihsan Ramadhani, nomor induk mahasiswa 170712867, mahasiswa Arsitektur Universitas Riau, akan mempresentasikan tugas studio perancangan arsitektur 6 saya, yang dimana pada studio kali ini saya dibimbing oleh Bapak Masuri STMT dan Ibu penguji saya adalah Ibu Miradharma SSTMT. Baiklah, studi kasus yang diberikan adalah pengembangan kawasan Kesultanan Istana Kampar. Dan di sana kami diberikan untuk merancang kawasan tersebut mengandung 4 unsur. Yang pertama adalah unsur heritage, yang kedua adalah berciri khas perkotaan, yang ketiga adalah kawasan wisata, dan keempat adalah waterfront city. Nah, dari 4 studi kasus tersebut saya memilih salah satu fokus adalah tepian air atau waterfront city. Kenapa saya memilih waterfront city? Karena di kawasan tersebut terdapat 2 bangunan heritage. Yang pertama adalah Kesultanan Kampar, lalu yang kedua adalah Masjid Kubro. Nah, kawasan tersebut juga dilintasi oleh aliran sungai Kampar. Nah, di situ saya melihat potensi yang cukup besar untuk dikembangkan. Beberapa potensi yang saya lihat adalah pertama, daerah tersebut jelas dialiri oleh aliran sungai Kampar. Yang kedua adalah waterfront city bisa menjadi daya tarik lebih atau daya tarik yang berbeda yang dihadirkan pada kawasan tersebut untuk menghidupkan wisata heritage yang terdapat pada kawasan tersebut sehingga memiliki nilai jual yang lebih. Dan yang ketiga, di mana adanya potensi alam yang bagus, di mana terdapat kebun durian di sana, itu menjadi nilai lebih ketika pengunjung menikmati waterfront sekaligus memakan durian. Pada perancangan kali ini, saya mengambil tema interdependensi atau kesinambungan, yang berarti setiap makhluk itu saling membutuhkan, saling berkesinambungan, saling berhubungan, di mana alam, budaya, bangunan dan arsitektur, di mana heritage, perkotaan, wisata, serta tepian air itu saling berhubungan. Nah, saya menyangkutkan itu, lalu saya mendapatkan konsep adalah saya pelayang-layang. Kenapa saya pelayang-layang? Karena saya pelayang-layang atau ukiran saya pelayang-layang ditemukan di 2 bangunan heritage yang terdapat di area Kesultanan Kampar. Yang pertama terdapat di istana itu sendiri, yang kedua terdapat pada Masjid Kubro. Nah, bagi masyarakat sekitar, saya pelayang-layang memiliki filosofi atau arti tersendiri bagi mereka, yaitu adalah kebebasan yang tahu diri dan tahu batas. Konsep ini saya gunakan pada landscape kawasan saya serta penentuan sequence pada kawasan ini. Yang pertama, kebebasan yang tahu diri dan tahu batas. Saya meletak arti kata tahu diri pada Kesultanan Kampar. Kenapa? Karena itu sebagai pengingat identitas diri masyarakat Riau, khususnya Kampar. Lalu saya letakkan yang tahu batas di Masjid Kubro. Kenapa di Masjid Kubro? Karena pada agama terdapat batasan-batasan yang harus tetap kita jaga. Lalu di mana kebebasannya? Saya letakkan kebebasannya pada kawasan yang akan saya kembangkan sebagai waterfront city. Pada bentukan saya pelayang-layang, saya mengambil bentukan lekukan yang terdapat pada saya pelayang-layang ini. Lalu saya letakkan pada konsep landscape saya, yang dimana saling menghubungkan antara satu tempat ke tempat yang lain. Sequence yang saya hasilkan pada pengembangan landscape saya adalah pertama, masyarakat akan datang ke Istana Kampar. Lalu masyarakat digiring menuju ke dermaga Kesultanan. Setelah itu, masyarakat akan disuguhkan hutan mangrove. Lalu setelah sampai hutan mangrove, masyarakat akan diarahkan menuju tempat atau spot makan durian yang sudah disediakan. Lalu setelah itu, di sana masyarakat akan digiring kepada gardu pandang Kesultanan. Gardu pandang Kesultanan itu dari depan akan berbentuk seperti tanja, yang dimana kita ketahui tanja menjadi lambang dari salah satu adat Melayu. Nah, di sana terdapat 13 tingkatan menuju puncak, yang dimana artinya 13 itu adalah jumlah sultan yang pernah memimpin Kesultanan Kampar sendiri. Setelah dari situ, masyarakat diarahkan menuju kepada lapangan terbuka atau plaza yang disediakan. Lalu juga ada promenade untuk para pejalan kaki. Setelah itu masyarakat akan diarahkan menuju restoran yang ada di sana. Nah, sembari masyarakat atau wisatawan menikmati makanan, di sana juga terdapat playground untuk anak-anak. Setelah itu, terdapat juga spot pancing yang disediakan untuk para wisatawan. Nah, hubungan antara dermaga dan spot pancing itu dermaga menjadi awalan ketika masyarakat ingin melakukan wisata air yang menggunakan perahu
di mana masyarakat dibawa mengitari sekeliling waterfront atau tepian air, lalu berujung di mana adanya spot pancing yang menjadi dermaga kedua di situ. Lalu pada kawasan ini juga terdapat beberapa titik parkir. Pertama yang terletak di dekat spot pancing, lalu yang ada di dekat gardu pandang. Itu terdapat parkir mobil dan parkiran motor. Terdapat juga di kawasan ini petunjuk arah atau rambu-rambu bagi wisatawan, jadi tidak bingung di mana peletakan spot satu ke spot yang lain. Baiklah, saya akan menjelaskan bangunan-bangunan yang saya buat di kawasan Istana Kampa. Pertama, di area sekitar Kesultanan, saya hanya membangun satu bangunan, yaitu dermaga. Itu berfungsi bangunannya sebagai tempat penyimpanan perahu atau alat-alat yang berkaitan dengan dermaga tersebut. Saya tidak membangun hal-hal yang berlebihan karena saya menjaga Kesultanan Kampa agar terlihat menonjol di situ. Lalu adanya hutan durian yang tetap saya jaga sebagai lahan transisi bersama hutan mangrove. Jadi Kesultanan Kampa, istananya tidak terlalu terganggu dengan keramaian. Lalu setelah itu adanya hutan durian, baru perlahan-lahan menuju ke gardu pandang, itu mulai menjadi pusat keramaian, sampailah kepada plaza, restoran, dan juga pasar Pekantua. Untuk pasar Pekantua sendiri, saya mengambil bentukan dari gelombang yang terdapat pada sungai, sehingga pasar tersebut memiliki bentukan seperti itu. Sedangkan pada plaza, saya memberikan atap yang berongga-rongga seperti itu, menganalogikan sebagai jaring yang berkaitan dengan pasar Pekantua tersebut. Jadi air dan jaring, lalu adanya aliran sungai, seperti itu. Demikianlah presentasi tugas perancangan arsitektur 6 saya. Jika ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.